Spy kita ya, jadi sampai tahu nomor pribadi aku kayak gitu, studio kayak gitu kan kayak. Halo semuanya, welcome back to Comcast, Kompas Broadcast. Dan hari ini kita di segmen Bintang bicara tentang and now we have Kak Sasa. Halo. Kompas Friend, kalau kemarin kita udah lihat beberapa teman-teman kita yang podcast, nah sekarang yang muncul di sebelah kita adalah teacher podcast kelas Kak Sasa. Halo semuanya. Halo Nisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Sasa. Alhamdulillah kalau gitu. Halo buat Kompas Friends di rumah. Kita akan nanya-nanya nih di balik layar podcast Talent Class. Oke, langsung aja yang pertanyaan pertama ya Kak Sasa. Boleh, langsung aja. Kenapa Kak Sasa tertarik untuk terjun di dunia podcasting, khususnya mengedukasi kita nih di podcast Talent Class? Oke. Kalau ceritanya sendiri nih ya Kak Nisa, kenapa akhirnya Kak Sasa tertarik di dunia podcasting gitu ya? Awalnya sih Kak Sasa waktu masih sekolah kayak kalian gini suka banget yang namanya kayak presentasi di depan kelas ataupun bicara di depan banyak orang, ikut-ikut lomba. Nah itu mungkin ya yang jadi salah satu pemicu Kak Sasa akhirnya terjun lebih dalam di dunia podcasting ini, karena basicnya tuh suka tampil gitu dan gitu. akhirnya menemukan di mana kayaknya podcast nih ataupun siaran yang menurut Kak Sasa tepat gitu ya untuk menyalurkan hobi Kak Sasa sendiri gitu. Apa saja sih suka duka Kak Sasa semenjak terjun di dunia podcasting? Suka duka, mau yang suka Iya. dulu apa yang duka dulu? Suka dulu deh. Suka dulu. Kalau sukanya sih akhirnya setelah Kak Sasa nih dari tahun 2021 ya terjun di dunia podcasting, baik itu di radio ataupun Kak Sasa jadi moderator kayak gitu-gitu ya. Dari tahun 2021 sukanya akhirnya Kak Sasa nggak cuma bisa podcast aja, Kak Sasa bisa merambah kayak di dunia MC ataupun itu pengaruh juga nanti waktu pengaruh juga ketika Kak Sasa masih berkuliah. Jadi akhirnya kosakata Kak Sasa menambah, PD Kak Sasa juga lebih nambah dan tahu beberapa aspek yang mendukung ketika kita podcast ataupun istilahnya perform di depan umum. Jadi sukanya itu sih, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, ketemu orang-orang baru sih yang akhirnya bikin Kak Sasa akhirnya relasinya mungkin nambah ataupun dapat inspirasi dari banyak orang. Sukanya sih kayak gitu. Dan apalagi sekarang ya sukanya jadi lebih banyak karena setiap acara atau apa butuh kan ya, entah Butuh MC banget, atau moderator dan lain-lain gitu. Oke. Dukanya Kak? Dukanya ya? Iya. Kalau dukanya sih apa ya? Lebih sedikit kayaknya dukanya ya. Oh, lebih banyak sukanya ya? Lebih banyak sukanya Oke. karena mungkin hobi ya. Cuman sukanya dukanya mungkin ini sih ketika kita prepare gitu ya. Karena seorang public speaker ataupun seorang podcaster ya harus ngulik seseorang atau narasumber kita jauh lebih dalam ataupun jauh lebih intimate gitu ya, biar ketika kita berhadapan sama narasumber kita itu lebih dekat gitu lah. Karena kalau kita cuman nguliknya cuman sehari ataupun 1 jam sebelum, mungkin kita nggak akan menguasai materi kita gitu, nggak akan menguasai si narasumber ini. Biar itulah yang akhirnya bikin kita kerjanya lebih keras lah gitu. Dan kalau kita kan persiapannya kan nggak cuman waktu acara, sebelum acara bahkan dan juga sesudah di prepare ya Kak? Iya, di prepare-nya sih mungkin ya gitu. Lanjut, pengalaman apa saja yang sudah pernah Kak Sasa lewati saat terjun di dunia broadcasting? Pengalaman apa ya? Pengalaman yang enak atau nggak enak nih? Yang enak aja deh, jangan yang gak enak. Kalau yang enaknya sih selama di dunia podcast ini kadang sometimes ada, kalau dulu di radio ya mungkin ya ada narasumber yang
bawain makanan kayak gitu, karena lebih konsumsi. pertama kali ketemu sama kita, mungkin nyaman gitu ya, pembawaannya enak. Jadi ketika dia datang lagi nih ke tempat kita tuh bawa makanan, bawa oleh gitu, ataupun bahkan gini, ada yang ketemu kita di radio gitu ya, di studio, dan itu kebawa kayak nawarin kerjaan ini ataupun nawarin apa, entah ngasih yang lainnya kayak gitu-gitu sih mungkin yang sukanya ya. Tapi sometimes ada nih yang buat kita kayak, aku sendiri kayak agak takut gitu ya. Apa tuh? Bukan ini sih, bukan narasumbernya, pendengarnya gitu ya, audiensnya kayak tiba-tiba tahu nih nomor aku pribadi. Jadi ada yang sampai nge-search aku atau stalking gitu ya, bahasa nge-spy gitu ya. Jadi sampai tahu nomor pribadi aku kayak gitu, tiba-tiba datang ke studio kayak gitu kan, kayak jadi kayak aduh ya, sebenarnya senang didatengin, cuman kadang kalau ada yang berlebihan gitu jadinya kayak ngeri ya gitu sih. Mungkin cukup sampai di sini aja sih Kak Sasa untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di next selanjutnya bisa ya, sama teman Comcast lagi di rumah. Kalau mau ada bertanya juga boleh ya. Boleh banget. Di kolom komentar juga boleh tanyanya ya. Oke, thank you, see you, bye.